Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Tiasada akan menjelaskan tentang UAS Sistem Operasi Manajemen, yang mana dalam presentasi ini terdapat 10 pertanyaan yang mana akan kita bedah dan jawab semua soalnya. Mana perusahaan tidak bisa mengalami kesulitan menganalisis data penjualan harian dari ratusan cabang. Dan bagaimana BI dapat membantu manajemen mengambil keputusan strategis beserta contoh penerapannya. Yang mana perlu diketahui bahwa konsep BI adalah sistem mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan data dan menjadi informasi dalam bentuk dashboard, grafik, atau laporan. Maka penerapannya bisa pada saat mengolah data penjualan skala besar secara otomatis dengan manfaat keputusan lebih cepat dan akurat. Lalu untuk nomor 2 dengan soal sebuah perusahaan manufacturing mengintegrasikan seluruh proses bisnisnya dalam satu sistem, menjelaskan peran ERP dan manfaatnya. Perlu diketahui pula, konsep ERP mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu database dan aplikasi sehingga semua divisi memakai data yang sama. Maka peran ERP di sini ialah divisi penjualan, gudang, pembelian, dan keuangan akan saling terhubung, yang mana manfaat akan menjadi konsisten. Datanya akan menjadi konsisten, mengurangi duplikasi dan mempercepat proses bisnis. Lalu yang ketiga, perusahaan sering kehilangan pengetahuan penting ketika karyawan senior pensiun atau resign. Jelaskan bagaimana KMS dapat mengatasi masalah tersebut. Perlu diketahui lagi, KMS adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan pengetahuan dalam organisasi. Mengapa KMS dibutuhkan? Karena pengetahuan karyawan senior tidak hilang saat pensiun, yang mana manfaatnya akan mempertahankan aset pengetahuan perusahaan. Lalu nomor 4, seorang manajer divisi ingin mengukur kinerja timnya secara objektif. Jelaskan konsep KPI dan berikan contoh KPI yang relevan untuk divisi penjualan. KPI sendiri adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu divisi dan atau organisasi dalam mencapai target. Yang mana contoh KPI dalam divisi penjualan ini adalah total nilai penjualan setiap bulan, jumlah pelanggan baru yang diperoleh, serta persentase pencapaian target jualan. Manfaatnya yakni kita dapat mengukur kinerja secara objektif, menjadi dasar evaluasi karyawan, dan membantu penyusunan strategi peningkatan penjualan. 5. Perusahaan ingin menilai kinerjanya tidak hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari perspektif lain. Jadi jelaskan konsep balance scorecard dan sebutkan 4 perspektif yang digunakan. Balance scorecard adalah metode pengukuran kinerja perusahaan yang tidak hanya melihat keuntungan finansial, tapi juga faktor lain mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Yang mana 4 perspektif sendiri ialah keuangan, mengukur laba, pendapatan dan biaya, pelanggan, mengukur kepuasan loyalitas, proses bisnis internal, mengukur efisiensi kerja, juga pembelajaran dan pertumbuhan kompetensi karyawan dan inovasi. Manfaatnya, penilaian menjadi lebih menyeluruh, mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan, membantu mencapai tujuan jangka pandang. Sebuah perusahaan distribusi mengalami masalah keterlambatan pengiriman barang ke pelanggan. Jelaskan bagaimana SCM dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. SCM sendiri ialah sistem yang mengelola aliran barang, informasi, dan proses mulai dari pemasok hingga ke pelanggan. Peran SCM sendiri yakni memantau persediaan barang secara real time, mempermudah koordinasi dengan pemasok. Manfaatnya, mengurangi keterlambatan kiriman dan menekan biaya operasional. Nomor 7. Dalam rantai pasok, perubahan kecil pada permintaan pelanggan dapat menyebabkan lonjakan besar pada pemesanan di tingkat produsen. Jelaskan fenomena ini beserta penyebab dan solusinya. Bullwhip effect adalah kondisi mana ketika perubahan kecil pada permintaan pelanggan menyebabkan perubahan yang jauh lebih besar pada jumlah pemesanan di setiap tingkat rantai pasok. Penyebabnya, perkiraan permintaan yang tidak akurat, kurangnya komunikasi antar pihak, pemesanan dalam jumlah besar, dan informasi penjualan tidak dibagikan langsung. Itu dapat ditangani dengan menggunakan data penjualan real time, meningkatkan koordinasi dengan pemasok, serta menggunakan sistem SCM. Lalu nomor 8, seorang manajer proyek yang memantau jadwal pelaksanaan proyek IT yang melibatkan banyak divisi. Jelaskan bagaimana Gantt chart dapat membantu memantau progres proyek tersebut. Gantt chart sendiri adalah diagram yang digunakan untuk merencanakan dan memantau jadwal pelaksanaan proyek, yang mana fungsinya menentukan jadwal setiap aktivitas dan memantau kemajuan proyek. Informasi yang ditampilkan jelas, daftar aktivitas, tanggal mulai dan selesai, lalu durasi pekerjaan, status progres, hingga hubungan antar aktivitas. Lalu nomor 9, perusahaan ingin meningkatkan efisiensi pengolahan data karyawan secara absensi, cuti, dan penggajian. Dengan peran HRIS dalam kasus tersebut. HRIS sendiri adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data sumber daya manusia secara terintegrasi. Peran HRIS yakni mengelola absensi secara otomatis, mengelola data cuti, menghitung gaji secara otomatis, menyimpan data karyawan dalam satu sistem, dan membuat laporan SDM dengan cepat. Manfaatnya,
Ini mengurangi pekerjaan manual, meminimalkan kesalahan perhitungan, dan mempercepat administrasi SDM. Nomor 10, yang terakhir, perusahaan retail secara nasional menghadapi masalah, yang mana masalahnya adalah data penjualan tidak sinkron antar cabang, stok seni tidak akurat, layanan pelanggan lambat, merespon keluhan, dan manajemen kesulitan memantau kinerja tiap divisi. Sebagai konsultan SI, rancang solusi yang dengan mengintegrasikan minimal 3 sistem informasi. Ya, ini dari semua yang kita jelaskan tadi, kita bisa memiliki kesimpulan dengan mengintegrasikan ERP, SCM, CRM, BI, HRS, dan KMS. Perusahaan memiliki data yang terpusat, pengelolaan stok lebih baik, layanan pelanggan meningkat, kinerja tiap divisi mudah dipantau, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.